Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aji Kartakusuma. Saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian materi dari teman-teman kita semua ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi turunan. Pengertian turunan. Turunan fungsi f dalam kurung x untuk semua x dinotasikan dengan f aksen dalam kurung x yang dinilai pada sembarang bilangan a, didefinisikan sebagai f aksen dalam kurung a sama dengan lim h ke o f dalam kurung a ditambah h dikurangi f dalam kurung a sama per h, asalkan limit ini ada dan bukan tak terhingga atau min tak terhingga. Jika limit ini ada 1, dikatakan bahwa f terdiferensiasikan di A. Turunan sebuah fungsi adalah fungsi lain f aksen, dibaca f aksen. Notasi lain turunan, misalnya y sama dengan f dalam kurung x. Beberapa notasi yang menyatakan turunan f. Y aksen sama dengan f aksen dalam kurung x sama dengan dy per dx sama dengan df per dx sama dengan d per dx f dalam kurung x sama dengan df dalam kurung x sama dengan dx f dalam kurung x. Notasi dy per dx, df per dx, d per dx yaitu hanya merupakan simbol, bukan merupakan operasi pembagian. Contohnya, jika f dalam kurung x sama dengan 13x min 6, carilah f dalam kurung a. F aksen dalam kurung a sama dengan lim h ke 0. F dalam kurung a plus h dikurangin f dalam kurung 4 sama dengan lim h ke 0. Dalam kurung 13 dalam kurung a plus h min 6 dikurangin 13 dalam kurung a min 6 per h. Lim h ke 0 13h per h sama dengan lim h ke 0 13 per 13. 13 sama dengan 13 maksudnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama, teorema 1, aturan fungsi konstanta. Jika f dalam kurung x sama dengan k dengan k adalah suatu konstanta untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0. Contohnya, f aksen dalam kurung x sama dengan lim h ke 0. F dalam kurung x ditambah h dikurangi f dalam kurung x per h. Lim h ke 0 k dikurang k per h sama dengan lim h ke 0. 0 sama dengan 0. Contohnya, f dalam kurung x sama dengan 2, maka f aksen dalam kurung x sama dengan 0.
Rumus turunan fungsi aljabar. Teorema 2. Aturan fungsi identitas. Jika f dalam kurung x sama dengan x1, maka f aksen dalam kurung x sama dengan f. Contohnya, f aksen dalam kurung x sama dengan lim h ke 0. F dalam kurung x ditambah h dikurang f dalam kurung x per h sama dengan lim h ke 0 x ditambah h dikurangin x sama dengan per h sama dengan lim h ke 0 h per h sama dengan 1. Teorema 3. Aturan pangkat. Jika f dalam kurung x sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen dalam kurung x sama dengan nx pangkat n min 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan fungsi sinus kosinus. Yang pertama, f dalam kurung x sama dengan sin x menjadi f aksen dalam kurung x sama dengan cos x. Yang B, f dalam kurung x sama dengan cos x menjadi f aksen dalam kurung x sama dengan min sin x. Oke, berhenti sejenak untuk mendengarkan azan. Oke, saya akan melanjutkan lagi setelah tadi ada azan. Yang ketiga, d dalam kurung tan x per dx sama dengan d sin x per cos x per dx sama dengan cos 2 kuadrat x ditambah sin 2 kuadrat per cos 2 kuadrat x sama dengan 1 per cos 2 kuadrat x sama dengan sec 2 kuadrat x. Aturan rantai. Teorema aturan rantai. Misalkan f dalam kurung u terturunan di u sama dengan 9, maksudnya g dalam kurung x dan g dalam kurung x terturunan di x, maka fungsi komposisi dalam kurung f 0g dalam kurung x terturunan di x dan dalam kurung f 0g f og aksen dalam kurung x sama dengan f aksen dalam kurung x dalam kurung x g aksen dalam kurung x dengan notasi Leibniz. Jika y sama dengan f dalam kurung u dan u sama dengan g dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan dy per du per dx. Contohnya, tentukan dy per dx dari y sama dengan sin dalam kurung x 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan, di sini jawabannya. Misal u sama dengan x 2 kuadrat ditambah 1, sehingga bentuk di atas menjadi y sama dengan sin u. Karena dy per dx sama dengan cos u dan dy per dx 2, maka dy per dx sama dengan cos dalam kurung x 2 kuadrat ditambah 1 2x sama dengan 2x cos
dalam kurung X 2 kuadrat plus 1. Oke, terima kasih. Cukup di sini saja saya menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin menjelaskan tentang penerapan turunan dalam bidang teknik. Nah, ini sedikit contohnya. Sebuah produksi rumahan memproduksi X buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan dalam kurung 150X dikurang X pangkat 2 rupiah. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dari X buah barang tersebut. Tulislah langkah penyelesaiannya. Nah, misalnya, keuntungan kita simbolkan dengan K. Jadi, K sama dengan 150X dikurang X pangkat 2 dikali X. K sama dengan 150X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Diturunkan jadi K aksen sama dengan 300X dikurang 3X pangkat 2. Kita perkecil menjadi K aksen sama dengan 100X dikurang X pangkat 2. Jika K aksen sama dengan 0, maka 100X dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. X dalam kurung 100 dikurang X tutup kurung. Dan sama dengan 0. X sama dengan 0 dan X sama dengan 100. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Oke, tadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. K sama dengan 150 pangkat 2 dikurang X pangkat 3. K sama dengan 150. 100 ini hasil dari X pangkat 2 dikurang 100 pangkat 3. K sama dengan 150. 100 pangkat 2 sama dengan 10.000. 100 pangkat 3 sama dengan 1 juta. Kita sederhanakan, 150 dikali 10.000 itu 1.500.000 dikurang 1 juta. Hasil dari semuanya K sama dengan 500.000. Jadi, keuntungan setiap barang yang diproduksi bernilai 500.000. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di sini saya dari kelompok 2 akan sedikit menerangkan tentang integral. Integral mempunyai pengertian anti turunan atau lawan dari turunan. Integral sendiri mempunyai simbol seperti huruf S. Integral terbagi menjadi 2. Yang pertama, integral tentu yang mempunyai batas. Contoh, batasnya A sampai B. Kita dapat menuliskan dengan simbol seperti ini, A, B, di mana A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Biasanya pada integral tentu hasilnya akan berupa nilai tertentu, bukan fungsi. Sedangkan pada integral tak tentu atau bisa disebut tidak terbatas, simbolnya tetap S. Kita kasih contoh, fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x. Jika kita turunkan, akan menjadi f aksen x sama dengan 6x min 2. Nah, proses f aksen x menjadi fx ini disebut integral. Integral, ya. Nah, jadi bagaimana jika kita turunkan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1 dan 3x pangkat 2 dikurang 2x kurang 5. Dia akan menghasilkan 6x min 2. Di sini ada penambahan sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel. Itu disebut konstanta. Yang ini.
Nah, adanya penambahan konstanta ini terjadi pada integral tak tentu. Maka kita dapat menuliskan dengan rumus integral dari suatu fungsi yang sudah diturunkan terhadap X, kita integralkan terhadap X, akan menghasilkan fungsi yang belum diturunkan ditambah konstanta. Nah, ini disebut integral tak tentu. Atau bisa kita sebut lagi, integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan memberi contoh soal penerapan integral dalam bidang teknik. Seorang peneliti meramalkan bahwa pada tahun setelah saat ini populasi penduduk di sebuah bantaran sungai akan berubah dengan laju 6T pangkat 2 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 5 orang per tahun. Peneliti tersebut juga menemukan bahwa tingkat populasi di sungai tersebut bertambah dengan melaju mendekati 0,5 satuan per orang. Berapa banyak populasi dalam ukuran satuan 0 di dalam sungai itu 5 tahun mendatang jika populasi pada saat ini adalah 50 orang dan tingkat populasi pada saat ini adalah 60 satuan. Oke, sekarang lanjut penyelesaiannya. Misalkan P dalam kurung T menyatakan populasi di bantaran sungai T tahun sejak saat ini. Laju perubahan dari populasi terhadap waktu adalah dP atau dt sama dengan 6T pangkat 2 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 5 orang per tahun. Penyelesaiannya, P dalam kurung T sama dengan integral dt sama dengan apa? Integral dalam kurung 6T pangkat 2 ditambah 2T pangkat 2 ditambah 5 dt diintegralkan menjadi 2T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah 5 T ditambah C. Saya tadi sudah menghitung P0 dan nilai C nya saya sudah menghitung juga. Jadi P dalam kurung T sama dengan 2T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah 5 ditambah 50. 5 tahun yang akan datang jumlah populasi di bantaran sungai adalah P, nilai T nya tadi 5 tahun ya, jadi masukin P dalam kurung 5 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 50 sama dengan 350 orang. Jumlah populasi di bantaran sungai adalah 350 orang. Oke, mungkin segitu saja videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.